Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Beberapa waktu yang lalu gue sempat berkeliling ke tempat bersejarah di sekitar Tanjung Kait, kota Tangerang. Gue nggak sendiri sih, sebenarnya gue sama teman gue kesana. Ternyata Tangerang tuh punya banyak ini ya, mempunyai tempat bersejarah. Dan gue nggak tahu kalau Tangerang tuh punya tempat yang eksotis banget gitu loh, khususnya tentang sejarah etnis Tionghoa. Tapi maaf ya, gue ngebahas Tionghoa pakai udang-udang Bali. Sebab gue udah bukan nggak mau pakai kufuk lagi sih. Ya sekarang gue lebih seneng pakai etnis hiasan kepala dari Indonesia. Jadi kalau nggak salah gue kesana tuh waktu itu hari Sabtu, lagi rame-ramenya. Gue berkunjung ke dua kelenteng. Kelenteng pertama itu bagus banget, instagramable banget. Jadi kalau kalian yang tinggal di Tangerang, ada namanya kelenteng apa gue lupa nanti ya, tapi yang jelas gue nggak akan menceritakan kelenteng yang ini. Kelenteng yang ini nanti gue ceritain ya. Gue akan menceritakan pengalaman gue kelenteng yang kedua. Di kelenteng yang pertama sih gue dapat pengalaman juga, dapat cerita gitu kan. Tapi yang serunya itu di kelenteng yang kedua memang. Kelenteng yang kedua itu bernama kelenteng Ema Dato. Kebetulan yang jaga kelenteng itu kenal nih sama orang tuanya teman gue gitu loh. Jadi kita diperbolehkan masuk. Padahal lagi rame di situ, orang lagi beribadah, lagi bersembahyang gitu kan. Tapi dari sekian banyak kita yang boleh masuk, yang alhamdulillahnya gitu loh. Ini di kelenteng pertama ya. Di kelenteng pertama awalnya gue ragu buat masuk karena kan di situ lagi banyak orang beribadah gitu, takutnya mengganggu. Tapi karena udah bang masuk aja nggak apa-apa, yang penting jangan ngeganggu mereka yang lagi berdoa gitu. Akhirnya gue masuk di kelenteng pertama nih, dapatlah semua gambaran gitu kan. Sampai pada akhirnya gue ngeliat orang lagi apa sih, Akbar. Oh my. Jadi di kelenteng pertama gue dapat informasi yang sorry tadi gangguan dikit. Gue dapat informasi yang agak lumayan banyak gitu kan. Cuma di akhir penjelajahan gue menyelusuri sejarah kelenteng itu, ada satu hal yang unik sih. Gue ngeliat semua orang tuh jadi sehabis berdoa gitu kan, tiba-tiba mereka men-shake atau mengocok sesuatu, stik bambu. Terus ya gitu deh, intinya ramalan Jiamsi. Gue cuma ngeliatin satu orang, dua orang. Stiknya jatuh. Setelah stiknya jatuh dikocok gitu kan, ditaruh di atas apa sih, kayak tempat pedupaan. Lalu mereka ngambil suatu benda, dua benda gitu kan, bentuknya kayak ginjal. Nanti ya ada di fotonya, gue tunjukin di fotonya. Gue ngeliatin aja. Jadi sebelum mereka ngelempar dua benda ini, namanya wakwe, mereka berdoa dulu terus dilempar gitu kan. Gue nggak tahu nih awalnya gue nggak tahu
eh, ini nih berjalannya seperti apa, tapi tiba-tiba kayak ada yang bisikin, gini loh Nan, ini harus begini kalau lo mau ngikutin ramalan ini gitu, suara laki-laki ya. Akhirnya gue dengerin aja, temen gue nanya, bang itu apaan sih bang namanya, bentar ya sebentar ya. Akhirnya gue jelasin ke temen gue karena gue dapet omongan juga nih. Jadi gini loh, dia nge-shake, bambunya jatuh, ditaruh di dupa, ambil dua benda itu yang bentuknya kayak batu ginjal, namanya puak kue. Kalau dia jatuhnya begini, sama-sama begini, itu gagal. Jatuhnya juga begini, itu gagal. Tapi kalau berlainan arah, bentuknya kayak yin dan yang, artinya dia lagi hoki, dia lagi beruntung. Oh gitu. Ini yang gue anehnya gini loh, beberapa orang ya, lebih dari 2 orang gitu, nge-shake, cek, bambunya tuh lama banget jatuhnya, shake, udah lama, pas udah lama, gue kan gregetan gitu kan, ih, gemes banget sih jatuhin bambu gitu doang, susah bener gitu. Akhirnya setelah mungkin ada sekitar 10 menit baru jatuh bambunya. Pas habis jatuh, ditaruh di pedupaan, stick bambunya itu, habis ditaruh di pedupaan, diambil 2 benda itu, powak-poe itu, terus diberdoa, dilempar. Ternyata begini, merah semua. Dia nyoba lagi, di shake lagi bambunya, di shake, jatuh, ditaruh di pedupaan lagi, diberdoa lagi, diambil lagi powak-poenya, begini. Ya sampai berapa, sampai 5 kali kan gagal terus, akhirnya udah. Jadi kalau udah lebih dari 5 kali jangan, berarti memang itu lagi nggak hoki atau lagi nggak beruntung. Jadi 1 kali shake diperuntukkan hanya untuk satu kali permintaan. Seandainya gini nih, lo punya permintaan, misalnya jodoh gue siapa gitu loh, tapi saat stick bambunya udah jatuh, waktunya selalu sama begini atau begini, ganti permintaan yang lain, nggak boleh permintaan yang sama, batasnya hanya 5. Jadi kan ada 2 tempat nih, ada kayak dua lorong gitu, lorong pertama, lorong kedua. Nah gue lihat lagi nih di lorong yang kedua, mereka lakuin juga kayak gitu loh, cuma dia tuh enak banget, cek baru sekian menit, nggak nyampe 5 menit langsung jatuh tuh sticknya. Lalu dia berdoa, diambil kuenya, gagal begini terus sampai sekitar 5 kali gagal juga dia. Akhirnya gue tuh udah gemes banget, gue tuh rasanya pengen maju, pengen nyoba, tapi enggak, rame gitu kan, itu biar mereka aja dulu, biar mereka yang lagi berdoa yang nyoba dulu gitu, gue nanti aja. Padahal dalam hati gue nih udah pengen banget nyobain Ciamsi itu, ramalan Ciamsi. Akhirnya bang, teman gue bilang nih, bang udah yuk kita ke kelenteng yang kedua aja. Nah ini nih kelenteng yang kedua, namanya kelenteng Ema Dato. Kelentengnya itu nggak jauh dari lokasi yang pertama, hanya sekitar 5 menitan ya. Kelentengnya sederhana, sepi, nggak seramai dan sebesar kelenteng yang pertama tadi. Kalau kelenteng yang pertama tadi itu luas banget, instagramable bener gitu loh. Jadi kalau kalian yang mau kesana silakan, ada di daerah Tanjung Kait ya, cakep banget tempatnya sumpah. Kelenteng yang kedua ini, kelenteng yang Maria tuh sepi, bahkan hanya 1-2 orang yang datang. Waktu gue lagi kesana tuh sudah mulai sore, jam setengah limaan. Gue gak tertarik nih, awalnya gue gak tertarik karena pas gue baca di Pugar tahun 1979, bangunan baru gitu loh. Gue kira bangunan bersejarah dari zaman Belanda, seperti yang kelenteng yang pertama yang dari zaman Belanda tahun 1800-an. Saat gue ke dalam menuju lorong, ada nih salah satu kamar.
Dibukalah tuh kamar, memang itu kamar terbuka gitu. Hiasannya biasalah kalau Chinese gitu kan, merah-merah semua. Nah di kamar itu jadi pas masuk ke kamar yang pertama itu semua serba merah kan, ada 2 ranjang kanan dan kiri. Di tengah-tengah ranjang itu ada kayak tempat meja, isinya bedak kaca gitu loh. Tapi yang gue anehnya, kok ranjangnya tuh kecil gitu, ranjangnya kecil, spraynya warnanya merah semua lah, merah semua. Gue langsung berpikiran ini kamar pengantin kali ya, sebab yang gue lihat di situ ada wanita cantik gitu loh, cantik banget. Makanya gue berpikiran oh ini mungkin kamar pengantin gitu loh dulunya, karena tuh wanita itu cantik banget gitu loh. Tiba-tiba pas gue semakin masuk, gak enak tuh gue udah. Gue ya kayak gini nih, gue mual gitu kan, gue mual, akhirnya gue keluar. Karena walaupun dia cantik, tapi ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga, balance gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa yang bentrokan sama gue tuh yang negatifnya. Gue juga ngeliat ada anak kecil gitu, perempuan umur sekitar 6 tahunan bolak-balik mundar mandir ke kamar itu. Akhirnya gue keluar dari kamar itu, menuju ke makam gitu loh. Di situ tertulis Emma Dato. Gue awalnya nggak respect gitu lah, nggak ada sejarahnya nih gitu kan, nggak ada yang bisa gue kulik, nggak seperti yang di kelenteng yang pertama bisa gue kulik sejarahnya karena dari zaman Belanda gitu. Akhirnya udahlah, gue cuma masuk, keluar lagi ternyata di sebelah Emma Dato ada makam lagi, ada Empe Dato sama siapa gitu loh. Gue ke sebelah sana, ke makam yang sebelahnya. Saat gue ke makam yang sebelahnya, datanglah nih pengurus makamnya gitu. Dia lagi mau ngebersihin sama lagi mau ngasih apa sih, kayak sesaji untuk kedupaan gitu kan. Akhirnya gue tanya, Pak, ini sejarahnya gimana sih? Oh, kalau saya sih kurang tahu juga ya sejarahnya seperti apa, cuma ini udah ada dari dulu, dari zaman Belanda. Ah, itu di depan apa? Kok ditulis 1979 gitu? Oh, jadi ini bangunan baru. Kalau makamnya sih udah ada dari zaman Belanda. Aku langsung ngak gitu. Mulailah gue tertarik. Jadi pas saat lagi dijelasin ini memang sudah ada dari zaman Belanda, tapi si bapaknya nggak tahu gitu loh dari kapannya. Yang jelas dia hanya generasi kesekian yang mengurus makam itu gitu. Sambil ngobrol, di saat ngobrol dijelasinlah sama si bapak itu kalau Emma Dato itu adalah seorang perempuan, seorang wanita. Dia boleh dibilang terkenal di daerah itu, dikenal sebagai tabib atau sensei. Tapi gue aneh kok, padahal dia maaf keturunan gitu ya, tapi kok namanya Emma Dato, emak gitu loh. Tulisannya kan Emma, tapi gue bacanya emak. Kenapa bisa jadi emak Dato gitu kan? Dapatlah gue kayak sesuatu hal, kenapa saya disebut emak Dato. Jadi Dato itu sebenarnya adalah julukan dia yang dikasih, yang artinya datuk gitu loh. Kalau di daerah lain mungkin datuk itu yang dipertuankan atau yang dihormati. Oh itu. Tapi kalau nama Chinese-nya gue lupa gitu, panjang kan. Yang jelas cukup tahu aja kenapa dia dapat julukan Emak Dato. Ternyata ya itu julukannya harusnya Emak Datuk, tapi karena orang sana disebutnya jadi Emak
Mak Dato. Udah tuh, nggak lama gue dengar suara perempuan itu. Suaranya enak gitu, adem, lembut, kayak gimana sih, suaranya keibuan banget. Tiba-tiba setelah gue mendengar suara, padahal kan gue di makam yang kedua nih, terpisah dengan tembok. Tiba-tiba gue ngerasa ada suatu hal yang menembus dari tembok gitu loh. Jes, kayak ada angin. Gue nengok ke arah kiri begini. Gue langsung, nah teman gue sama yang bersihin makam juga kaget. Ada apa bang? Gue diem aja. Gue nanya nih ke si penjaga makamnya, pak, Emak Dato itu umurnya sekitar 40 tahunan ya? Iya. Pakai kebaya ya? Iya. Pakai kain? Iya. Dikonde terus diikat, bukan diikat, ditusuk, kayak ditusuk pakai tusukan konde model Cina gitu. Iya. Kenapa emang? Gue begini, kenapa? Dia ada di belakang saya gitu. Teman gue langsung nengok. Kita udah tengok-tengokan aja tuh. Yang tadinya gue nggak respect gitu kan, karena gue kira ini cuma makam baru gitu kan, yang dari tahun 1970-an, nggak ada sejarahnya. Ya mungkin dia dengar kali kata hati gue. Keluarlah tuh orangnya, berwibawa keibuan gitu kan, mukanya memang muka oriental, walaupun mulai kelihatan agak tua tapi cantik dan berwibawa. Tingginya sekitar 150-an. Dia tepat di belakang gue berdiri gitu dan ngomong, tolong taruh dupa di makam saya, kata dia gitu. Gue nengok lagi kan pelan. Dia ngomong lagi, tolong taruh dupa di makam saya. Akhirnya gue bicarain dong ke penjaga makamnya, Pak, ini maaf ya, si ibu ini, gue nyebutnya ibu gitu kan, si ibu ini bilang tolong taruh dupa di makam saya gitu. Oh, dia bilang kayak gitu? Iya, tapi nggak apa-apa nih pak, sebab kan gue bilang saya muslim gitu. Ya nggak apa-apa, sesuai sama kepercayaan kamu aja gitu loh. Akhirnya boleh nih. Akhirnya boleh nih pak, boleh, nggak apa-apa. Nah pas udah dibilang boleh, gue ngeliat nih si ibu Dato itu atau Emak Dato ini jalan nyampingin gue gitu loh, dari arah kiri, seret gitu. Jalannya gimana sih, kayak orang pakai kebaya gitu, anggun. Pas udah gitu gue nunduk gini kan, langsung gue bilang, Pak, saya langsung ke makam Emak Dato ya. Oh iya, silakan ke sana gitu. Pas sampai di sana, gue ambil satu dupa gitu, satu ya, gue bakar, gue taruh di tempat pembakaran dupa. Nggak tahu, tangan gue refleks aja berdoa gitu kan, buat arwah gitu. Berdoa, pas habis berdoa, rasanya tuh adem, tenang. Yang tadinya gerah, panas gitu kan, tiba-tiba jadi lebih adem, lebih tenang, nggak gerah lagi gitu. Nah temen gue ngeliat nih, ada benda yang sama juga kayak di kelenteng yang pertama, poak-poe gitu kan, yang bentuknya kayak ginjal gitu. Temen gue bilang, bang, apaan lo? Apaan sih? Apaan? Ngapain? Mumpung sepi, kata dia, coba yuk. Udah, coba aja. Akhirnya diambil poak-poe itu, diginiin sama dia,
dilepit jadi satu gitu, dilempar, dak, deng, hasilnya dia nengok, gue juga nengok. Hah? Satu kali gitu kan, akhirnya gue mau nyoba dong, gue juga mau nyoba dong. Gue coba kan, gue ambil, gue lempar, deng, dek, kita tengok-tengokan. Kita ngomong, kok di kelenteng pertama orang susah banget ya, begini mulu, kalau nggak begini mulu. Ini kita 2 kali loh begini terus gitu. Temen gue nyoba lagi nih, pas nyoba lagi, sini bang, lagi pas nyoba lagi, dilempar lagi, deng, begini hasilnya, begini. Akhirnya udah nih, dia udah 3 kali, penasaran kan, akhirnya dia nge-shake stick bambunya. Bang coba bambu gitu kan, bambunya di shake, jatuh, keluar nomor 7, ditaruh tuh di tempat pedupaan. Bisa ditaruh di tempat pedupaan, dilempar lagi pak kuenya, deng, begini langsung, dek. Ditemuin lah penjaga yang tadi, penjaga yang bersih, yang lagi nyiapin apa, ngebersihin ininya, pusaranya gitu. Ditunjukin, pak, ini tadi saya ngelempar stick, keluar nomor 7, ininya terbalik begini gitu loh. Oh, ini ada nomor 7. Dapatlah dia ramalannya tuh. Akhirnya gue penasaran dong, gue udah 3 kali kan, gue juga mau. Gue balik lagi ke makam Emma Dato, gue nge-shake, pas gue shake, deng, jatuh nomor 87 kalau nggak salah. Gue taruh di kedupan, stick bambunya, gue lempar pak kuenya, dek, langsung, deng. Itu lo terbalik terus gitu loh, begini melulu. Kalau nggak begini, kalau nggak begini, nggak ada yang sama gitu loh. Akhirnya, pak, ini pak saya dapat juga 87. Ya mas, 87 tuh nggak ada mas pak, sebab sticknya atasnya kuning gitu, coba ganti lagi. Oh ya udah deh, gue nge-shake lagi, deng, begini kan. Oh, gue girang banget. Itu yang ke-6, yang kelima, deng, nomornya 48 apa 47 gitu, gue lupa deh, pokoknya sekitar itu ya. Gue kasih nih ke si bapaknya, 68. Gue kasih, ya mas, nggak ada juga, itu juga sama sticknya kuning, jangan pakai bambu yang di sebelah kanan, pakai yang sebelah kiri gitu. Akhirnya gue ganti tuh bambu yang sebelah kiri, yang ke-6 kali nih ya, jatuh, gue lempar, dek, langsung, deng gitu kan. Dalam hati gue, ini gila ya, udah 6 kali loh, 6 kali ngelempar, kuenya selalu berlawanan arah gitu, nomornya nomor besar lagi gitu. Kata bapaknya, ya nggak ada juga mas. Ih, gue gemes gitu kan. Temen gue ketawa, nggak beruntung lo, kata dia, lo nggak beruntung. Nggak, gue penasaran. Akhirnya gue balik lagi, gue taruh lagi sticknya, gue tek gitu, keluar, dek, nomor 7 keluar. Gue lempar kuenya, deng, padahal gue begini doang, langsung des gitu kan. Gue lari dengan senangnya, nemuin bapaknya, apa nih nomor 7? Oh, ada nomor 7. Dikasihlah ramalannya berbunyi seperti ini. Bentar ya, gue cabut dulu ya. Ini ramalannya. Ramalannya itu berbunyi nomor 7, Emma Dato, Kesambi, Kebon Baru, Mauk. Syairnya, terbukanya awan, mengunjuk terangnya sinar rembulan. Mau menanya yang akan datang, janganlah bimbang.
dalam ramalan seperti perjodohan yang sudah bisa dipastikan ada punya timpalan bakal jadi setuju serta selamat segala perkara tiada penyesalan. Ini kenapa aja jadi hubungannya sama dengan perjodohan ya? Padahal waktu itu gue cuma sekedar buat iseng-iseng, fun gitu, gak ada di hati kayak orang-orang yang lain. Misalnya, oh gue mau minta ini, minta itu, nggak, cuma buat sekedar iseng dan ingin tahu gitu loh. Nggak ada niat di hati mau minta ini, minta itu, enggak. Tapi ini loh isinya nih. Terbukanya awan, mengunjuk terangnya sinar rembulan, mau menanya yang akan datang, janganlah bimbang. Dalam ramalan seperti perjodohan yang sudah bisa dipastikan, ada punya timpalan, bakal jadi setuju, serta selamat, segala perkara tiada penyesalan. Nih, ramalannya, nomor 7. Temen gue langsung, bang coba lihat gitu kan. Wah, bentar lagi lo dapet jodoh nih katanya. Ah bodo amat, gue cuma sekedar iseng-iseng doang gitu kan. Terus si bapak itu nanya, kamu udah berapa kali nge-shake tadi? Nge-shake bambu itunya, tiu ciamnya, tiu apa gue lupa namanya, nanti ada ya. 7 kali pak. Udah cukup. Kalau udah lebih dari 7 kali, kalau udah 7 kali udah berhenti, nggak boleh lebih katanya digituin. Akhirnya udah gue girang banget gitu kan. Akhirnya setelah 6 kali gagal, yang ke-7, tapi adanya 7 kali, yang ke-7 kali dapetnya nomor 7. Pas banget. 1, 2, 3, 4, 6 gagal. Yang ke-7 kalinya pas dapetnya nomor 7 juga. Udah gitu udah tuh, kita akhirnya tengok-tengokan sama teman gue, kayaknya kita hoki ya bang ya. Iya, coba tadi kita ngelakuin itu di kelenteng pertama gitu, mungkin orang pada bengong kali, ini kok dia terbalik mulu waktunya gitu, hoki banget gitu ya. Tapi udahlah, namanya cuma sekedar tahu untuk menghilangkan rasa penasaran. Udah tuh, udah sore kan, udah sekitar mau jam setengah 6. Kita pamitan, gue pamitan sama yang jaga makam itu. Pas lagi keluar, di luar area makam kan ada pohon besar gitu ya. Itu pohon besar banget, nggak tahu pohon beringin atau pohon apa gitu. Di situ tuh ada suatu hal yang negatif, sosoknya tinggi besar, kayak manggil gue, sini lo gitu, kayak ngajak ribut gitu. Lo ngapain kemari, ya istilahnya kayak gitulah. Akhirnya temen gue nanya nih, ada apa bang? Enggak, kayaknya gak enak banget ya di depan situ. Kebetulan kan dia juga sensitif, yang di pohon ya kata dia. Iya, kayak ngajak ribut, gue bilang. Semakin gue nggak mengindahkan, gue nggak peduli, yang di pohon tetap gini, sini loh gitu, saya sini. Mungkin dia tahu kali ada orang yang bisa tahu keberadaan dia, tapi gue nggak peduli. Semakin gue nggak peduli, dia kayak semakin marah gitu kan. Akhirnya dalam hati gue ngomong, gue kesini nggak mau ngajak ribut gitu. Gue cuma cukup tahu lo ada di situ, gue nggak akan ganggu lo nggak ganggu gue gitu dalam hati ya. Akhirnya tiba-tiba ada angin tuh, gitu kan, angin kenceng banget. Ah bodo amat ah, gue gitu, gue bilang ah bodo amat. Akhirnya pulang yuk. Udah pulang kan, pulang sambil di jalanan ya gue ini aja nih, selalu megang ini, ngebaca ini terus gitu loh. Kok bisa gitu. 1 kali nyoba, 2 kali nyoba, 3 kali nyoba, terbalik terus sampai akhirnya yang ke-7 kali tanpa gagal.
Teman gue juga sama, nyoba 3 kali tanpa gagal. Sedangkan orang-orang yang di sana, yang di kelenteng pertama, dia sampai berkali-kali gagal terus. Ini kita kayak memang hoki gitu, kayak memang beruntung. Sepanjang perjalanan gue berdua sama teman gue nih ngeliatin gini mulu, dia ngeliatin punya dia, gue ngeliatin punya gue. Akhirnya tuker-tukeran, lihat gitu kan, lihat, sayang punya teman gue hilang gitu, kalau punya gue masih gue jaga nih buat kenang-kenangan ya. Nah jadi itu pengalaman gue ketika berkunjung ke kelenteng yang berada di daerah Kosambi, Teluk Naga ya. Ternyata Tangerang itu penuh dengan tempat bersejarah. Nggak cuma ada di luar. Jadi mungkin gue bakal mengeksplor yang di sekitar Tangerang dulu. Insya Allah kalau ada waktu, virus sudah mulai nggak ada, gue akan keluar. Di sini pesan yang gue sampaikan adalah dimanapun kita berada, mau dimanapun gitu ya, jangan lupa permisi atau jangan sompral atau jangan songong. Awalnya kan gue datang ke kelenteng Emak Dato ini karena gue udah baca duluan tahun 1979, nggak ada sejarahnya gitu, padahal dalam hati, tapi didengar gitu loh. Jadi dimanapun kita berada jangan sompral, jangan sombong, jaga ucapan. Dan segala sesuatu yang misalnya berlainan dengan keyakinan kita, lo nggak perlu adanya kontroversi, nggak usah jadi kontroversi gitu loh. Yang penting kita cukup tahu. Udah, intinya sih lakum dinukum aja gitu ya, lakum dinukum waliyadin aja. Di sini gue ke kelenteng itu dan melakukan kayak disebutnya ramalan ciamsi, hanya untuk sekedar menghilangkan rasa keingin tahuan tanpa maksud gimana gitu kan. Tapi intinya adalah Indonesia kaya akan adat budaya, kaya akan kepercayaan, kaya juga akan sejarah ya. Intinya sih kembali ke diri kita lagi masing-masing, bagaimana menyikapinya. Nah jadi itu adalah pengalaman gue di kelenteng Emak Dato. Nanti gue bakal bercerita lagi di kelenteng yang satunya lagi nih ada kejadian apa. Tapi sayangnya gue nggak dapet ini karena memang di sana lagi ramai di kelenteng yang pertama. Ya, gue di sini Runan Handoyo, hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kalau kalian percaya silakan, tidak percaya pun ya itu tergantung kalian juga. Sekali lagi gue berpesan, dimanapun kita berada, jaga omongan, jaga sikap, baik di hati juga di lisan ya. Semoga kita selalu dijaga kesehatannya, virus ini yang melanda seluruh dunia cepat selesai, terutama Indonesia, biar kita bisa bebas melakukan aktivitas lagi seperti biasa. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya, kalau memang video ini menarik untuk kalian, silahkan di like, di komen, di share juga kalau memang ada manfaatnya, dan di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya. Sekali sebelum gua akhiri, Indonesia itu kaya akan sejarah, kaya akan budaya, kaya akan adat. Gua Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat semuanya. Dulu Kidraw 3:5, tapi udah nggak boleh lagi ya karena udah 5 kali ya. Udah nggak boleh, ganjil dia.